Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudari, mari kita menyiapkan diri untuk memulai perayaan Ekaristi Kudus ini. Anak domba yang telah dikurbankan patut menerima kekuatan dan kealahan, kebijaksanaan, keperkasaan, dan kehormatan. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari, sahabat-sahabat Yesus yang terkasih di dalam Tuhan, mari dalam Ekaristi ini kita naikkan ucapan syukur kita kehadirat Allah yang telah memberkati seluruh hari ini bagi kita. Dalam tugas, dalam kerja, dalam aktivitas-aktivitas kita. Saya mengajak kita secara khusus, mari kita mendoakan sahabat-sahabat kita, orang-orang dekat kita, mereka yang menaruh kasih, menaruh perhatian, dan juga mengasihi kita apa adanya. Sambil kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun. Mama Teresia Jawa Tukan yang merayakan ulang tahun ke-69. Juga Ibu Helena Odell yang merayakan ulang tahunnya yang ke-45. Mohon rahmat kesehatan dan berkat berlimpah bagi kedua saudara kita. Mohon istirahat kekal bagi Mama Veronica Dau yang hari ini genap 1 tahun meninggal dunia. Juga jiwa Bapak Mikhail Kolotukan, Kakak Antonius Toda Peu Boreng, Opa Karolus Kerang Peu Boleng, dan Oma Lucia Leto Todo. Marilah di awal perayaan Ekaristi ini dengan rendah hati kita memohon belas kasih dan pengampunan dari Allah atas segala salah dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Engkau menaruh cinta kasih kepada kami dan menganugerahkan Putra manusia yang penuh cinta kasih kepada kami. Ialah Yesus Putramu terkasih, Guru dan sahabat kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu, tetapi masih tetap memohon semoga cinta kasih-Nya menjiwai hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada akhir sidang pemuka jemaat di Yerusalem yang membicarakan soal sunat, rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang berbunyi, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu, kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyahkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari pencabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat." Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membacakan surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, mari kita membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Tuhan, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu menjulang setinggi langit, dan kebenaranmu setinggi awan gemawan. Bangkitlah mengatasi langit ya Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu meliputi seluruh bumi. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Haleluya, haleluya. Aku menyebut kamu sahabat, sabda Tuhan, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kabar gembira Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar daripada Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta dalam nama kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, kita masing-masing pernah mengalami bagaimana memiliki seorang sahabat. Banyak teman tentu kita punyai, tapi 1-2 orang itu adalah sahabat kita yang selalu setia ada di samping kita dalam situasi apapun. Yesus hari ini menyapa kita dengan sapaan yang sangat meneduhkan hati. Kamu adalah sahabatku. Dia menyapa kita sebagai sahabat, dan satu sama lain kita adalah saudaranya. Sebagai sahabat, Yesus telah merelakan diri tergantung di kayu salib untuk kita sekalian, untuk kita yang kaya, kita yang miskin, untuk kita yang berpangkat atau orang biasa, untuk kita yang kulit putih atau kulit hitam, untuk kita yang berambut lurus atau juga berambut keriting. Semua itu tidak ada beda di hadapan kasih Allah. Saudara-saudara, kita ini sama-sama berharga. Kita sama-sama rapuh di hadapan Allah, tapi kita juga sama-sama berharga di mata Allah. Dan Tuhan bagi kita itu, Dia telah memeterai persahabatan kita dengan Dia, juga kita satu sama lain itu dengan meterai salib. Coba lihat saja. Ketika melihat salah seorang saudara yang belum kita kenal membuat tanda salib, dalam hati itu kita bisa langsung merasakan kehangatan kasih persaudaraan itu sendiri. Kita merasa langsung dekat dengan orang karena salib yang satu dan sama ini. Meskipun kita belum mengenal, rasa persaudaraan itu akan tumbuh karena salib ini. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita menjadi sahabat satu sama lain. Ini yang lebih penting untuk kita. Mari kita saling support, saling membesarkan harapan di antara kita. Apalagi di tengah masa wabah virus corona ini, baiklah kita berbagi dalam suka dan duka. Sebagai seorang sahabat, kita mesti ingat, meskipun banyak orang bisa meninggalkan kita dalam situasi apapun, tapi seorang sahabat, dia tidak akan pernah meninggalkan kita sampai kita tertawa kembali. Bahkan saudara-saudara, jika ada teman yang menusuk kita dari belakang, hanya seorang sahabat yang bisa menyembuhkan kita semua. Dan di antara semua sahabat ini, sahabat sejati kita adalah Tuhan Yesus. Meskipun semua orang bisa melihat kita dengan mata menghukum, mata menghakimi, tetapi tangan kasih Tuhan itu selalu terbuka untuk merangkul kita dengan kasih-Nya. Dan setiap rangkulan Tuhan itu akan mengalirkan damai dan ketenangan bagi jiwa kita. Mari saudara-saudara, kita saling mengingat
Lebih-lebih mengingat sahabat-sahabat kita di mana saja. Kita saling mendoakan. Semoga kasih Tuhan itu lestari, meneguhkan dan menguatkan kita dalam kasih persahabatan dalam iman ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari saudara-saudara, kita menyatukan doa-doa dan intensi kita bersama korban Kristus di atas altar ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap pada-Mu ya Bapa kami, terima kami dan semoga persembahan kami siapkan berkenan pada-Mu. Ya Tuhan, bersihkan seluruh kesalahan kami, sucikan dosa. Berdoalah saudara-saudara supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, berilah kami lambang cinta kasih-Mu dalam roti dan anggur ini, dan semoga kami dapat selalu bergembira karena Kau dampingi dan Kau lindungi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan cahaya. Sebab telah binasalah kekuasaan dosa yang dahulu berjaya, dan telah dipugarlah seluruh alam yang dulu rusak. Dalam Dia pula hidup kami yang merana mendapat makna dan kekuatan baru. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat, sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di sorga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di sorga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat berdalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Fransiskus Kopongku, semua uskup serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ya Bapa, kami bersyukur bersama saudara-saudara kami, Frater Petrus Subandias yang berulang tahun hari ini, Mama Teresia Javatukan dan Ibu Helena Odell yang juga merayakan ulang tahun mereka. Semoga Engkau memberi mereka rahmat kesehatan, berkat berlimpah dalam pekerjaan, dan juga sukacita di dalam hidup mereka. Kami juga memohon berkat-Mu bagi para saudara kami, para sahabat kami di mana saja berada. Semoga kasih karunia-Mu ya Tuhan senantiasa melimpah bagi mereka. Ingat ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu, saudara-saudara kami yang telah kami sebutkan nama mereka yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Juga kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama di dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudari-saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul juga kepada kita sekalian, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka Tuhan Yesus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semua bercampur untuk bunda Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kehidupan pada kita semakin banyak. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus, semoga Tuhan
pelindungi dan menyatakan jiwa raga. Saudari-saudara terkasih, lihatlah, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, sahabat sejati kita. Dia yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita berdoa dalam hati kita, memohon agar kita boleh mengalami persekutuan secara spiritual dengan Tuhan yang mencintai kita. Dia yang hadir secara nyata dalam Ekaristi Kudus ini. Ya Tuhan Yesus, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segala sesuatu, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tidak dapat menyambut tubuhmu dalam Ekaristi Kudus, maka datanglah secara rohani dalam hatiku. Aku yakin saat ini Engkau datang, maka sekarang aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Tuhan, datanglah dan tinggallah dalam hatiku. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Kristus yang disalibkan telah bangkit dan menebus kita semua. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami tentu Kau dengarkan bila kami menyebut namamu atas nama putramu, sahabat terkasih kami. Semoga kami Kau beri rohnya yang menjadi jaminan kasih setiamu, dan semoga kami menemukan kebahagiaan hidup kami di akhirat nanti. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, untuk sore hari ini kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan dalam penyiaran perayaan ini. Ada masalah dengan aplikasi, jadi sekali lagi kami mohon maaf. Kemudian besok ada perubahan perayaan. Besok misa harian akan dirayakan pada pagi hari pukul 6 pagi. Kalau sudah bisa disiarkan melalui aplikasi YouTube, itu kami akan menyiarkan. Kalau belum bisa, kami hanya bisa menyiarkan melalui akun Facebook Komsos Paroki Kristus Raja Wangatuan. Sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan ini, dan mudah-mudahan proses ini akan berjalan dengan baik kembali. Kita memohon berkat Tuhan untuk kita sekalian. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dan kita doakan, orang-orang yang kita jumpai setiap hari di tengah keluarga dan saudara-saudara kita, para sahabat kita sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi kita sudah selesai. Haleluya. Marilah pergi, kita diutus. Amin.